Oh, beloknya radius puternya nggak begitu lebar, lumayan kecil loh. Padahal ini 4,7 meter panjangnya. Halo Kontainer, jumpa lagi dengan Endra Suara di sini. Kontainer, A, B, C, D, E, REV, Bingo, Cloud EV, Darion, dan yang terakhir ini Action. Ini adalah SUV Wuling yang paling terakhir diluncurkan saat ini. SUV 7-seater setelah Darion yang MPV 7-seater. Nah, untuk si Action ini, Wuling mengeluarkan dua jenis ya, PHEV seperti yang kita lihat di sini. Karena dia punya mesin, dia ada grillnya yang model honeycomb gini. Ini untuk pendinginan mesin. Dan satu lagi, dia keluarkan yang EV. Nah, untuk yang EV, kelihatan fasad depannya clean, ketutup. Nggak ada grillnya, nggak ada grill honeycombnya. Seperti apa feel-nya? Nanti kita akan jajal, walaupun nggak jauh-jauh di sekitar Top Golf di Fatmawati ini, tapi ya paling nggak mengobati rasa penasaran bagaimana sih rasanya menaiki si Action ini. Hingga saat ini harganya masih belum di-spill, kita masih belum tahu harga untuk si Wuling Action ini. Nah, tapi kita lihat dulu dalamnya seperti apa ya. Langsung aja kita lihat ya. Ini dia dalamnya, Kontainers. Sepintas memang mirip kakaknya si Darion ya, hanya ada beberapa perbedaan sih. Nih kisi-kisi AC-nya terlihat berbeda, apalagi yang di pinggir tuh, itu kelihatan berbeda. Terus ada kesan elegan ya di bagian dashboardnya ini lihat. Oh, ini dia kasih balutan kulit yang empuk. Setirnya juga ini sudah dibungkus empuk semua, nyaman dipegang. Ini kombinasi juga, di sini ada soft touch-nya. Di sini masih ada, di atasnya soft touch juga. Cuman bagian depan ini yang masih fiber. Kombinasi warna coklat ya, coklat sama hitam ini karena malam jadi nggak begitu kelihatan. Nah, di tengahnya ada logo Wuling-nya, silver. Ini biasa, ini buat ngatur audio sebelah sini, ini dan ADAS dan lain-lainnya. Di sebelah kiri ini tuas transmisinya, di kanan ini pengaturan lampu, wiper dan lain-lain. Nah, di depan sini ini LCD MID-nya di sini cukup kecil ya. Di sini ada layar infotainment-nya. Ini lebih kurang mungkin antara 10 atau 12 lah, mungkin antara segituan. Nah, ini ada menyisakan tombol fisik sedikit di sini. Ada untuk AC, hazard, temperatur, ini untuk kipas. Di sini ada dua tempat naruh ponsel, tapi yang ada wireless charging cuma sebelah di sini dan sudah ada pendinginnya. Ini juga ada kompartemen buat naruh barang. Ada cup holder untuk dua untuk naruh barang. Terus di sini ada laci. Isinya ada apa nih? Soket USB Type A, Type C, sama DC 12 volt. Nggak begitu besar ya, tapi lumayan lah. Nah, terus ini interiornya juga lumayan tebal, empuk. Ke atas, nah ini sun visor-nya ada, kacanya gede loh. Sama ada lampu dua. Nah, ini untuk buka sunroof nih. Dia panoramic roof dan sudah elektrik panoramic roof, bisa dibuka ini. Oh, ini sudah elektrik ini ya. Electric adjust. Kayaknya buat seat yang bagian depan aja. Dua ini sudah elektrik. Next, ini apa nih? Oh, dia juga sudah soft opening untuk laci penyimpanannya. Oke. Selanjutnya, ini nih. Ini 2 tingkat ya. Nah, jadi di sini bisa nyimpan barang yang banyak juga di bagian bawah sini nih. Selain di sini untuk naruh barang seperti HP yang kecil-kecil, di bawah bisa naruh barang yang agak besar.
Untuk spesifikasi Action varian electric vehicle dibekali motor 150 kW dengan kapasitas baterai tertanam itu sebesar 69,2 kWh yang bisa menempuh jarak sejauh 530 km CLTC. Action ini juga sudah dibekali fast charging ya, CCS2, cuman belum tahu spesifikasinya dari 10 atau 20 ke 80%-nya itu butuh waktu berapa lama. Nah, untuk si Wuling Action PHEV ini itu dibekali mesin dedicated hybrid 1500 cc dan baterai 20,5 kWh yang jika dipadukan keduanya itu Wuling Action PHEV ini bisa mencapai jarak 1000 km lebih. Untuk baterainya juga yang varian PHEV ini sudah dibekali juga dengan sistem fast charging CCS2. Jadi untuk mengecharge-nya bisa lebih cepat. Selanjutnya kita mengaji ke belakang. Coba kita duduk ya seperti apa di belakang ya. Nah, kita sekarang udah ada di jok belakang. Si Action ini juga sudah dibekali dengan 6 SRS airbag. Dan ini untuk joknya sudah isofix. AC-nya itu ada di kanan dan kiri nih di atas nih. Sama, sampai ke belakang dia ada. Jadi sampai di penumpang belakang pun itu bisa merasakan ademnya AC. Di sebelah sini juga ini ada untuk pengatur AC-nya dari sini nih. Untuk charger ini ada Type A, Type C. Next ini kompartemen buat nyimpen. Ini untuk armrest. Ada 2 cup holder juga di sini. Coba kita lihat. Nah, untuk sandarannya lumayan. Nah, gue penasaran di belakang. Coba kita duduk ke belakang seperti apa feel di belakang ya. Kita coba duduk belakang. Paling belakang di baris ketiga. Oh, ini melipatnya seperti ini. Kita naik. Nah, ini untuk duduk di belakangnya ya. Terus terang agak sempit. Ini dengkul saya rapat pat nggak menyisa. Sendernya sih enak, kepala sisa ya sedikit ya, mungkin memang di jok baris ketiga ini lebih cocok buat anak-anak ya. Nah, tapi ini kalau dimajukan agak lumayan ya, walaupun posisi duduknya tuh kurang nyaman karena paha kita tidak tersangga. Di depan situ ya lumayan agak sempit jadinya ya. Ya memang idealnya untuk anak-anak di jok belakang ini karena terlalu sempit. Mungkin kalau pingin nyaman itu adiknya si Darion itu malah lebih lega ya karena dia MPV ya. Kalau ini kan memang SUV ya. Oke, next. Kita jajal aja mobil ini langsung yuk. Nah, sekarang kita ke bagian yang EV, bukan yang PHEV ya. Tuh, baterainya masih 80% dengan perkiraan jarak tempuh masih 422 km. Ini dipakai di mode sport. Oke. Nih, kita masih nunggu aba-aba untuk boleh jalan atau tidak. Sudah aktif pada kontrol screen, lalu injak rem sampai mobil berhenti, hingga muncul logo APH pada meter master. Rekan-rekan bisa mengangkat kaki dari pegang rem dan mobil akan tak berhenti. Dan jika ingin melanjutkan perjalanan, rekan-rekan bisa menginjak pedal gas kembali dan APH akan auto release. Nah, kita akan ngejajal fitur si auto hold-nya. Pada fasilitas ini diharapkan rekan-rekan media berpikir sesuai dengan poin yang telah tersedia. Jika rekan-rekan melakukan ini kita jajal nih, berhenti kan? Udah, kita tinggal gas lagi sekarang. Kita gas lagi, baru dia maju lagi. Jadi ya, fitur ini memang sangat membantu di saat tanjakan, turunan. Auto hold, auto vehicle hold, AVH. Nah, ini sekarang kita memasukin mode 360 kamera.
Oh ini. Oh ini. Parkir Itu sebelah situ. Paralel. paralel. Tak? Kita ngejajal fitur 360-nya untuk parkir paralel. Ya, oke. Nah, sambil menunggu mobil di depan. Oke. Kita akan mencoba kamera 360-nya. Ini kamera 360-nya lumayan terang ya. Lumayan terang loh. Ini lumayan gelap ini. Di luar ini coba lihat, ini di luar gelap. Tuh. Nah, di luar kelihatan gelap tuh. Ini karena kameranya terang, tapi aslinya gelap nih. Kesini coba. Aslinya tuh gelap, tapi di kameranya kelihatan terang nih. Nah, sekarang kita coba ya paralelnya. Ini kita lihat kameranya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan mundur. Nah, ini kelihatan tuh. Ini sangat membantu. Jadi ini juga nih, ini kan kita lihat muternya, terus arahnya, oke. Tuh. Depan juga kelihatan tuh, semua. Nah, sekarang kita udah diminta maju lagi nih. Ini kita ke kiri dulu. Nah, oke. Ini U-turn. Oh, beloknya radius puternya nggak begitu lebar, lumayan kecil loh. Padahal ini 4,7 meter panjangnya. Ini sekarang kita akan coba zigzag. Zigzag, oke. Oke, tuh. Nggak kerasa gede, mobilnya kerasa kecil kok. Enak tuh kita pakai zigzag juga. Oke. Nah, next kemana lagi nih kita diminta nih? Setelah ini kita instruksikan untuk car unit. Nah, mungkin nanti habis ini kita akan menjajal yang PHEV. Nanti coba lihat ini displaynya EV tadi kan, displaynya seperti ini. Nanti yang PHEV seperti apa ya? Ini kan cuma di bawah tuh cuma ada baterai sama range, ready sama mode berkendara. Nah, nanti mungkin kalau yang di PHEV itu ada yang jelas pasti akan ada indikator bensinnya ya. Ini kan nggak ada nih. Nah, mungkin nanti ada indikator baterai, ada indikator bensin. Nah, sekarang kita switch, kita akan ngejajal yang PHEV. Nih benar nih. Ya. PHEV kan? Oke, yuk langsung kita naik. Bener kan? Displaynya beda. Yang paling sebelah kiri itu baterai, terus pas di sebelahnya itu ada gambar tangki bensin, total bisa 1000 km. Cuman indikator bensinnya hanya bar biru doang tadi, masih penuh itu. Di bawah sini ada HEV-nya. Oh, ini auto hold-nya tadi sudah nyala. Tadi kan kita coba pas di tanjakan, sekarang kita coba pas di turunan ini si auto hold-nya. Sebentar, nah mungkin kita bisa agak berhenti di sini. Nah, ini kan jalan turun nih. Saya akan agak rem, agak kencang. Nah, agak kencang. Nah, ini saya lepas. Dia masih nih. Oke, sekarang kita gas. Nah, kerasa tuh. Lepas remnya, baru maju. Sebetulnya fitur auto hold ini bukan fitur baru ya. Sudah banyak di mobil dan sudah lama ada ya. Itu memang membantu kita di tanjakan aja. Apalagi kalau macet, tanjak udah paling enak pakai auto hold itu. Kalau feel berkendaranya ya nggak ada beda ya antara yang EV sama yang PHEV ini ya. Karena secara keseluruhan kan sama, hanya beda di penggeraknya aja. Kalau yang EV hanya motor listrik, nah ini di kombinasi antara mesin ICE dan motor listrik. Mungkin kalau dengan kecepatan tinggi atau berakselerasi itu akan beda kerasa. Kita coba lagi fitur 360-nya nih. Ya, aktifin dulu. Nah, ini kelihatan ya. Di sini ada kelihatan ada cone. Kita akan masuk ke sini. Nah, dia akan nunjukin direction-nya tuh. Sorry, ini kita belum mundur. Nah, dia akan
nunjukin tuh arah kendaraannya. Kita pengen lihat sih. Tuh, ini kelihatan semua nih. Clear ya. Nah, sama arahnya juga, perkiraan arahnya tuh kelihatan. Nah, sama ada kon di belakangnya tuh kelihatan. Nah, dia di warning tuh. Dia kasih warning. Kuning. Masih hati-hati. Op, nah, kelihatan sekarang. Ini tadi dekat, kita maju lagi. Nah, nih kelihatan nih, ini di depan nih segini nih jaraknya nih. Kalau masih kurang mepet, kita cukup, udah cukup. Udah cukup lah kayaknya, kelihatan ya ini semua tuh, lihat tuh. Ini yang di depan, perkiraan belok. Nah, kita mundur sedikit supaya bisa keluar menghindari kon yang ini nih. Ya, kita mundur sedikit. Oke. Cukup. Oke, nah tuh directionnya sudah kelihatan menghindari si konnya, aman dari konnya, jadi nggak usah khawatir ngejeduk. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang, apa namanya, radius putarnya tuh enak apa, nggak gede lah, apa nggak lebar, padahal ini mobil kecil ya. Nah, ini kita coba lagi sekarang si zigzagnya. Kita zigzag di sini. Tuh. Ini biasa zigzag ini nih untuk kalau ujian bikin SIM pasti akan ada zigzag kayak gini nih. Nah, kalau ujian bikin SIM itu maju mundur. Habis maju harus bisa mundurnya lagi. Tuh, kalau menunya tadi sama semua ya, di sini sama semua. Bedanya tadi di display ini doang ada indikator bensinnya. Nah, kayak saat ini nih, perkiraan dia baterainya, bukan perkiraan ya, baterai, kapasitas baterainya masih 43%. Dengan perkiraan jarak tempuh baterai itu masih 45 km, dan bensin itu masih mampu menempuh jarak 1000 km. Jadi kalau di total bensin dan baterainya masih bisa menempuh 1045 km. Nah, mungkin kalau ini baterainya 100%, ya tadi mungkin bisa 1200-an mungkin apa ya, sekitar segitulah. Tapi memang harus dijajal di perjalanan sesungguhnya sih. Cuman segitu doang jajalnya. Tapi nggak apa-apa lah, paling nggak kita sudah ngerasain lah. Tapi kita nggak bisa ngerasain limbung atau enggaknya karena ya kecepatannya masih pelan ya. Posisi duduknya enak, kita berasa tinggi, commanding, sama si joknya juga lumayan menyangga tubuh dengan enak, ergonomis lah. Begitu saja edisi ngejajal si Wuling Action ini. Tetap ikuti Kontan TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sampai jumpa. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.